Gue amazed sama rivalitas dua perusahaan ini, Apple dan Microsoft. Yang dari tahun 80-an ketika mereka masih sama-sama ngerintis, udah saling tuntut-menuntut, sindir-menyindir, bahkan sampai ke pengadilan. Dan sampai sekarang pun terus rivalitas antara mereka berjalan, bersaing untuk jadi the most valuable company in the world. Walaupun mereka juga saling kolaborasi satu sama lain. Karena Apple tadi tuh jadi the most valuable company selama 13 tahun, terus sekarang kegeser sama rivalnya dari tahun ke tahun, yaitu Microsoft, yang meningkat dengan pesat. Bagaimana Microsoft bisa jadi nomor satu, gue akan kasih tahu di konten ini kalau lo tonton ini sampai habis. Kita kasih solusi. Sebelum sampai situ, hari ini gue mau bahas dari sisi Apple yang baru aja kesusul sama Microsoft, alias sekarang jadi urutan kedua di urutan the most valuable company in the world. Gimana Apple bisa jadi ada di kategori the most valuable company? Pada awalnya tuh gimana? Strategi apa yang Steve Jobs rancang untuk iPhone, iPad, MacBook, dan lainnya? Kenapa Steve Jobs milih nama Apple untuk perusahaannya? Struggle apa aja yang Apple hadapi peninggalan Steve Jobs? Terus gimana Tim Cook ngasih inovasi buat produk-produk Apple selanjutnya? Dan kok bisa Apple kesusul sama rivalnya yaitu Microsoft? Pastiin lo tonton ini sampai habis ya. As usual, kita kenalan dulu sedikit sama Steve Jobs, otak dibalik inovasi iPhone dan sampai disebut the father of the digital revolution. Steve diadopsi oleh Paul and Clara Jobs dan tumbuh besar di area Palo Alto, California, daerah yang terkenal akan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang teknologi, komputer, dan sebagainya. Sekarang sih terkenalnya dengan nama Silicon Valley. Steve Jobs waktu zaman SD bisa dibilang orangnya tuh jahil, sering ngeprank temen-temennya, dan kurang tertarik lah sama sekolah dan belajar. Sampai suatu hari ada gurunya yang nge-challenge dia untuk nyelesain satu buku LKS, dan nanti gurunya ngehadiahin $5 buat Steve Jobs. Dari sini nih dia tertantang dan malah ketagihan belajar, bahkan sampai bisa loncat kelas. Dari kelas 4 dia langsung ke kelas 6. Tapi hal ini nggak terlalu bikin Steve Jobs bangga. Kenapa? Karena dia malah dibully gara-gara ini. Mungkin jadi nerd gitu kali ya. Nggak betah diperlakukan kayak gitu, dia ngasih ultimatum ke orang tuanya. Either dia pindah sekolah atau dia mau berhenti sekolah. Nah, di sekolah barunya juga dia dianggap aneh sama temen-temennya. Ya wajar lah, seorang nerd suka dibully memang. Dan cuma ditemenin satu orang aja namanya Fernandez. Dan dialah yang kenalin Steve Jobs dengan Steve Wozniak dan punya ketertarikan yang sama pada komputer. Long story short, perkenalan ini ngebawa Jobs dan Wozniak berada di bisnis yang cukup ilegal. Jadi gini nih gue ceritain. Di tahun 1972, si Steve Wozniak pernah bikin namanya Blue Box, sebuah perangkat elektronik yang dipasang di telepon untuk ngasilin sinyal yang bisa ngelabuin operator sehingga panggilan bisa dilakukan dengan cakupan yang lebih jauh dan gratis. Nah, si Steve Jobs ngelihat peluang ini bisa dijualin. Emang sih laku keras, tapi nggak bakal sustain lah. Kenapa? Karena ilegal dan sampai hampir ke gap sama polisi. Hal itu yang jadi awal mula mereka bersinergi bersama di project-project selanjutnya. Dengan pengalaman Wozniak di bidang komputer, dia dan Steve Jobs pada tahun 1976 start developing Apple One. Dan tempat mereka kerja tuh cuma di garasinya rumah orang tua Steve Jobs. Jadi hampir sama nih kisahnya kayak Bill Gates awal mula bikin Microsoft. Steve Wozniak dan Steve Jobs juga bikin Apple gara-gara ngeliat microkomputer Altair 8800 bikinan MITS. Bedanya nih, instead of bikin bahasa pemrograman, Wozniak itu ngerakit Altair 8800 untuk jadi komputer seutuhnya. Ada CPU, monitor dari TV bekas, dan keyboardnya. Tapi tujuan dia bukan untuk change the world dari penemuannya ini, melainkan cuma mau buktiin aja kalau dia bisa bikin sesuatu dari resource yang terbatas. By the way, kalau yang dilansir channel Apple Explain di videonya yang berjudul Full Documentary History of Steve Jobs, alasan Steve Jobs namain company-nya Apple itu adalah karena dapat insight setelah kepulangan Steve Jobs dari kebun apel yang ada di Oregon. Untuk memasarkan Apple One, Steve Jobs menawarkan produknya ke toko komputer lokal, Byte Shop. Sebenarnya toko ini tertarik sama produknya, tapi dengan satu syarat, yaitu produk yang dijual harus udah fully assembled. Ya, ini udah dirakit secara full. Dari sini Steve Jobs dan Steve Wozniak nyari cara untuk bisa produksi dengan kuantiti yang lumayan banyak. Untuk orderan pertama sempat kekurangan dana mereka. Akhirnya Steve Jobs sempat ngejual mobil dan barang-barang pribadi miliknya. Masih belum cukup juga. Mereka berdua minta kredit dari produsen yang bikin komponen komputernya dan akan dibayar ketika sudah menerima pembayaran dari Byte Shop. Well, walaupun cuman kejual 200 unit aja, tapi ini jadi penanda Apple legacy yang terus berjalan sampai saat ini. Karena Steve Jobs punya keyakinan bahwa masa depan belong to computer-friendly graphical user interface. Apple itulah yang ngebawa nama Apple melambung di pasaran. Jadi menurut data CNBC, setidaknya ada 5 hingga 6 juta unit yang terjual sampai periode 1993. Ya, setelah beberapa tahun Apple was on top of the list, tapi di tahun 1995 Steve Wozniak cabut dari Apple. Dan yang gue baca dari Cult of Mac, kepergian Wozniak dari Apple karena dia mau pursue another interest di luar perusahaan. Posisi Wozniak digantikan oleh John Sculley, ex-presiden dari PepsiCo. Posisi ini ditunjuk langsung oleh Steve Jobs. Tapi dalam perjalanan dipimpin oleh John Sculley, Apple ini sering di posisi yang rentan soalnya produk yang mereka jual kurang fit in di masyarakat. Entah karena pricing ataupun layanan yang Apple kasih kayak software dan lain-lainnya lah.
Ini juga yang bikin Steve Jobs beda pandangan sama John Sculley, dan Steve Jobs memutuskan untuk keluar dari Apple. Di periode ini, which is di tahun 80-an akhir atau 90-an awal, Apple sempat hampir mau bangkrut karena urusan manajerial tim internalnya. Most likely sih karena masalah yang berhubungan sama Microsoft soal Apple tuh kecolongan desain sistem operation terkait dengan lisensi yang dikasih ke Microsoft dan nuntut Microsoft akan hal ini. Jadi di persidangan Apple kalah banding dan menyebabkan Apple nggak mampu untuk bersaing di pasaran sehingga bikin namanya sedikit meredup dan tentu berdampak pada penjualan mereka. Udah diambang kehancuran, bak superhero, akhirnya Steve Jobs balik lagi ke Apple di tahun 1997. Mulai dari sini Steve Jobs ngebenahin beberapa aspek manajerial, kayak ngatur inventory dari tadi berbulan-bulan jadi cuma hitungan hari aja, strategi marketing yang sophisticated, pakai website untuk direct sales, sampai ngejaga kerahasiaan dari product development mereka. Di sini Steve Jobs come back stronger than before. Produk pertama dan dari kembalinya Steve Jobs yaitu iMac yang khas dengan layar tabung berwarna biru dan terjual lebih dari 800.000 unit di 5 bulan pertamanya. Dari sini inovasi Apple udah mulai jor-joran banget. Di tahun 2001 ada Apple Store pertama mereka di California. Terus disusul sama MP3 yang bisa muat ribuan lagu. We called it iPod. Dan di tahun 2007 suatu gebrakan dari Apple yaitu ngerilis produk handphone touchscreen pertama di dunia yang kita semua tahu yaitu iPhone. Dari semua ini produk Apple bisa laku tembus di pasaran. Lo penasaran gak sih sama strategi marketing mereka dan gimana mereka bisa punya komunitas luas dan bahkan fans yang loyal sama produk-produk yang Apple rilis? Pastiin lo tonton ini lagi sampai habis. Kalau lo sering ngikutin Apple, tiap dia mau rilis produknya di pasaran, kan suka ada tuh event Apple Launch yang biasanya para eksekutif dari Apple nge-present fitur-fitur produknya dengan visualisasi yang menarik. Nah, ini jadi salah satu cara yang menarik masa agar orang-orang jadi aware, minimal tahu deh nih Apple tuh mau rilis produk apa sih gitu. Baru deh setelah itu Apple bikin copywriting yang out of the box untuk nunjukin secara nggak langsung bahwa fitur yang mereka kasih tuh berguna banget loh buat daily task calon konsumen mereka. Contohnya di tahun 2005 ketika Apple pertama kali launching iPod Nano di pasaran, gaya presentasi produknya itu yang bikin gue sampai sekarang amazed. Jadi gini gue ceritain, lo tau nggak fungsi kantong kecil yang ada di celana jeans lo itu, yang ada di celana jeans kan ada kantong kecilnya gitu. Dulunya emang kantong kecil diciptain buat naruh jam yang digantung di celana, ala-ala cowboy gitu, tapi Steve Jobs nemuin genius banget. Dia ngeliat kantong ini sebagai peluang untuk nyiptain iPod Nano yang muat untuk ditaruh di small pocket jeans kita. Jadi ini si Steve Jobs keluar, terus dilihat nih apa nih kantong jeans nih, buat apa nih, selama ini nggak tahu kan apa gunanya untuk apa, nih gue kasih tau gunanya buat apa, terus dia keluarin iPod dari situ dong, keren banget kan. Dan itu jadi pembicaraan dan akhirnya laku lah iPod, luar biasa, keren emang nih orang. Ini juga sebuah inovasi yang Apple kasih setelah lihat banyak user dari iPod versi sebelumnya yang naruh iPod di saku besar jeans mereka, dan ukuran iPodnya yang terlalu bulky banget, gede awalnya tuh. Nah, selain iPod Nano, gaya presentasi yang out of the box juga dihadirkan di produk MacBook Air mereka. Apple ngeklaim kalau misalnya keunggulan MacBook Air ini tuh ukurannya sangat tipis dan bahkan bisa masuk ke dalam map folder kertas. Ini bisa nargetin pekerja yang butuh mobilitas tinggi dan butuh device ringan yang bisa dibawa kemana-mana dengan mudah. Soalnya pas awal rilisnya, MacBook Air ini tuh masih bersaing sama laptop-laptop yang super gede dan berat. Tapi di tahun 2011, Apple berduka. Steve Jobs, the initiator of the company, has passed away due to pancreatic cancer. Jadi kanker pankreas yang sudah dia derita sejak tahun 2003 ini membuat kondisi Jobs jadi terbaring lemah untuk beberapa waktu di rumahnya, yang dia sulap menjadi layaknya rumah sakit. Di posisi ini, Steve Jobs sebelumnya sudah mempercayakan Tim Cook untuk menjadi CEO dari sebelumnya ada di posisi COO. Sepeninggalnya Steve Jobs, banyak media yang bilang kalau Apple kayak kehilangan magic dan soul-nya. Kalau yang gue kutip dari Tech Industry Analyst, kalau Apple setelah ditinggal Steve Jobs itu jadi lebih financially focused dan cuman milking uang konsumen serta kurang ngasih produk-produk yang revolusioner lagi gitu. Yang ditakutkan dan dikhawatirkan seperti itu. Ada juga yang berpendapat kalau leadership style Jobs dan Cook ini sangat berbeda. Ya karena nggak ada yang bisa ngeduplicate hasil kerja Steve Jobs yang ngasih nyawa dan spirit untuk produk-produk Apple. Jadi si Steve Jobs ini ngidolain Bob Dylan yang istilahnya ngasih si Steve Jobs ini pencerahan. Yang kemudian ngebawa Steve Jobs punya spirit untuk reinventing iMac. Berinovasi dari cuma ada MP3 iPod into a consumer electrics giants yang produk-produknya sekarang ada di hampir tiap rumah. Inovasi-inovasi ini ngejadiin Steve Jobs sebagai Leonardo da Vinci-nya masa kini mungkin di bidang teknologi ya. Tapi posisi Tim Cook di Apple saat ini juga nge-reshape gimana Apple terus berkembang yang bahkan nggak terpikirkan oleh Steve Jobs sekalipun. Tim Cook sendiri bilang kalau nggak ada yang bisa niru gaya leadershipnya Steve Jobs, dan instead of memelihara inovasi yang udah ada, dia lebih memainkan kekuatannya. Ya ini menghasilkan salah satu kesuksesan bisnis paling menguntungkan dalam sejarah dengan menghasilkan lebih banyak penjualan dari bisnis yang diwarisi untuknya. Suatu bentuk dari kegigihan di atas kesempurnaan dan improvement over revolution, di mana Steve Jobs memberikan identitas jati
diri untuk Apple dengan mengatur dan menjungkir balikan industri. Sementara Tim Cook fokus pada melestarikan produk terbaik buatan Steve Jobs, yaitu Apple itu sendiri. Soalnya walaupun Apple dipegang Tim Cook, masih ada inovasi-inovasi yang bisa Apple kasih. Misalnya kayak chip rilisan Apple yaitu M1 yang bisa gantiin Intel Core di beberapa device-nya. Belum lagi Apple lagi mau ngedevelop mobil listrik tahun 2024. Bukan cuma mobil listrik tapi self-driving car. Dan mereka udah nemuin inovasi baterai yang cocok. Dan mereka juga udah rilis Apple Vision Pro, sebuah gadget virtual reality headset yang menggabungkan teknologi VR dan AR. By the way, untuk yang belum tahu, inovasi Apple terbaru yaitu ada Apple Vision Pro ini, sebuah headset VR yang nantinya pengguna bisa dengan mudah berkomunikasi di lingkungan digital hanya dalam sebuah ruangan. Dan dari bervariasinya produk-produk yang dikeluarin Apple ini ngebentuk sebuah komunitas di internet di mana para fans dari Apple ngumpul untuk ngebahas fitur-fitur dari Apple, saling ngasih solusi kalau ada problem di device-nya dan sebagainya. Dari sini Apple nge-treat konsumennya sendiri dengan ngedengerin apa yang mereka inginkan. Ini berguna sebagai bahan research and development mereka untuk improvement produk mereka selanjutnya. Soalnya Apple juga punya prinsip beautiful product that evolves. Tapi ya walaupun si Apple ini banyak fans loyalnya, tapi ada aja loh rival-rivalnya yang pernah sedikit berselisih sama Apple. Yang kayak gue bilang tadi, kayak 2 perusahaan sebelumnya yang udah gue bahas nih, kayak Tesla sama Microsoft yang seringkali ada hubungannya sama Apple. Yang kayak gue ceritain kemarin, Apple mau meniadakan X punyanya Elon Musk dari App Store. Tapi gue mau lebih fokus kepada rivalitas antara Apple dan Microsoft. Jadi nggak bisa dipungkirin, waktu Apple dan Microsoft sama-sama masih merintis di tahun 80-an, ada aja masalah yang timbul. Salah satunya Apple menuntut Microsoft karena diduga mencuri 189 elemen berbeda dari sistem operasi Macintosh untuk membuat Windows 2.0. Awalnya Steve Jobs dan Steve Wozniak butuh bantuan Bill Gates nih, ceritanya gitu tuh, untuk bikin productivity software kayak word processing dan spreadsheet-nya. Tapi untuk versi user interface-nya Apple. Makanya Gates jadi punya prototype-nya Macintosh. Jadi jauh sebelum dirilis ke publik nih, Gates pernah ngasih ide ke Steve Jobs untuk ngejadiin sistem operasi Macintosh jadi standar untuk sistem komputerisasi di dunia. Nah, di tahun 83, Gates ngasih pujian untuk hal ini. Dia bilang, well, to create a new standard, it takes something that's not just a little bit different. It takes something that's really new and really captures people's imagination. And the Macintosh, of all the machines I've ever seen, is the only one that meets that standard. Setelah kasus pencurian data sistem operasi Macintosh tadi itu, Jobs pernah mengecam Gates dalam sebuah pertemuan gitu di tahun yang sama dan nyebut hal yang dilakukan Microsoft itu sebagai pencurian. Tahu nggak lo tapi respon Bill Gates gimana? Dia cuma duduk sana dengan tenang, natap mata Steve Jobs dan berbicara dengan lantang dengan ngasih sindiran ke Steve Jobs. Get real, will you? You and I are both like guys that had this rich neighbor, Xerox, that left the door open all the time, and you go sneaking in to steal the TV set. Only when you get there, you realize that I got there first. I got the loot, Steve! And you're yelling? That's not fair! I wanted to try to steal it first. You're too late. Xerox yang dimaksud oleh Gates mungkin adalah Xerox PARC yang berada di Palo Alto, California, suatu research center di mana tugasnya menciptakan produk dan sistem perangkat keras yang berhubungan dengan teknologi komputer. Maka nama Xerox ini dibawa-bawa dalam percakapan Bill Gates dengan Steve Jobs. Maybe ya. Hubungan antara Apple dan Microsoft yang telah terjalin selama puluhan tahun penuh dengan pasang surut, namun juga ngebentuk evolusi khususnya di bidang teknologi. Seperti yang dilansir CIO.com atau CIO.com, meskipun ada persaingan antara mereka perusahaan ini, tapi di tahun 2007 ada momen penting yang terjadi ketika Gates dan Jobs bersama-sama naik ke atas panggung untuk wawancara di konferensi D5. Penampilan tersebut dianggap sebagai salah satu momen paling penting dalam sejarah teknologi. Tim Cook bilang, jika Anda mengingat kembali ke masa lalu, Apple dan IBM adalah musuh. Apple dan Microsoft adalah musuh. Apple dan Microsoft masih bersaing hingga saat ini. Namun sejujurnya Apple dan Microsoft bisa bermitra dalam lebih banyak hal daripada yang bisa kami lakukan. Dan itulah yang diinginkan oleh konsumen. Apple dan Microsoft mungkin pada akhirnya nggak memiliki sentimen yang sama di sisi konsumen. Namun para pemimpin kedua perusahaan ini memutuskan bahwa perusahaan merupakan suatu area di mana mereka ingin bekerja sama dan melayani pelanggan dengan lebih baik. Well, bahkan sampai sekarang pun mereka masih
istilahnya kejar-kejaran di posisi the most valuable company in the world. Dan ngomong-ngomong tentang masalah itu, Apple udah megang predikat ini dari tahun 2010. Tapi kok bisa ya si Apple ini jadi the most valuable company in the world selama 13 tahun? Well, simpelnya gini, perusahaan ini ngebuat produk populer dan revolusioner dengan margin yang besar. Ya tentu ini menarik bagi para investor untuk berinvestasi, sehingga Apple jadi memiliki market cap yang sangat besar. Selain itu, menurut gue, produk-produk yang dari Apple tuh indah untuk dilihat dan menyenangkan untuk digunakan. Itulah mengapa perusahaan ini memiliki branding yang kuat dan valuasi saham yang tinggi, disupport juga dengan ekosistemnya yang saling berintegrasi jadi makin easy to use. Dari hal ini Apple bisa tetap berada di puncak selama bertahun-tahun. Setelah itu sampai akhirnya digeser sama Microsoft baru-baru ini. Gue kutip dari websitenya Reuters, alasan Microsoft bisa berada di posisi 1 saat ini adalah karena Microsoft lagi gencar banget mengembangkan AI dan berhasil invest di ChatGPT Maker, yaitu OpenAI, untuk dipasang di produk-produknya, dan hal ini berdampak pada meningkatnya saham Microsoft sejak tahun lalu. Dan Apple gimana? Apple sendiri masih struggling after pandemic. Soalnya sempat kekurangan stok supply chain, terus menurunnya demand konsumen, sampai harus bersaing sama produk Huawei untuk bermain di pasar China. Tapi nih, dengan adanya Apple Vision Pro dan inovasi Apple Car yang lagi mau dibuat dan dirilis, menurut lo Apple bisa balik ke posisi pertama lagi nggak dan jadi the most valuable company di dunia? Gimana menurut lo? Tulis ya di kolom komen. Kita kasih solusi.